masih ada yang bingung nih menentukan topik skripsi. Terima kasih banyak yang menanyakan ya di channel saya bahwa Prof, apa ya topik penelitian saya ya gitu ya. Saya jurusan sastra, saya jurusan pariwisata, saya jurusan teknik, saya jurusan sosiologi, hubungan internasional, dan lain sebagainya. Terima kasih, kalian keren semua sudah mampir di channel saya. Kita bahas ya, gimana kira-kira saya bisa bantu nih persoalan-persoalan yang kalian hadapi. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel Tirta Musitama ini. Di channel ini kalian akan dapat informasi seputar tips sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya seputar skripsi, gitu ya. Tesis disertasi juga boleh sih sebenarnya. Nah, oke, kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi, kalau saya ditanyakan terkait dengan apa topik dalam penelitian saya untuk skripsi ini, atau bahkan permasalahan dalam skripsi yang harus saya tulis gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips. Saya ingin mengajak kalian semua berpikir. Pertama, tentu kalian ini sudah memilih satu jurusan, satu program studi yang kalian suka, ya kan? Kalaupun kalian nggak suka, terpaksa, ya udah terlanjur gitu ya, udah nanggung, tinggal dikit lagi kalian jadi sarjana. Ya nggak. Siapa nih yang tersesat gitu ya? Tapi ya udah lanjutin aja gitu ya. Karena kalau kamu tersesat terus nggak cocok, biasanya di awal-awal, terus kamu pindah gitu ya, ganti ke jurusan lain gitu ya. Nah, oke. Karena kalian itu ada di jurusan yang udah kalian pilih sendiri ya, atau bahkan ya suka atau nggak suka, jadi kalian harus memang sedikit lagi gitu, push it forward gitu ya, sedikit lagi kejar ya, sehingga kamu katakan lagi deh, wah gue cintai deh jurusan gue ini gitu ya, pokoknya gue sampai sarjana gitu ya, kan udah nanggung gitu ya. Nah, dengan gitu ada satu energi di dalam diri kalian, muncul semangat yang luar biasa bahwa saya harus selesai. Itu dulu harus dikumpulkan. Karena kalau enggak ya nanti kayak sia-sia gitu, ya kan? Nah, saya tidak menyarankan kalian tiba-tiba harus berhenti ganti gitu, apalagi sudah banyak biaya ya, mungkin juga ada resources yang lain, waktu, udah banyak banget. Jadi saran saya yang pertama, push it forward sedikit lagi, gerakkan lagi, semangat lagi. Kira-kira cari apa yang membuat malas itu apa ya, harus dicari solusinya gitu. Seperti sekarang ini saya melewati lorong ya yang panjang gitu ya, di ujung sana ya, tapi layaknya di lorong itu nanti di depannya ada secercah cahaya. Anggap aja skripsi ini dari awal kayaknya berat gitu ya, tapi di ujungnya nanti kamu udah akan jadi sarjana. Nah, ini adalah satu mindset ya yang harus kalian pikirkan bahwa kalian bisa. Oke, itu yang pertama ya. Ini persoalan daripada rasa, emosi kamu, semangat kamu. Sekarang apa yang kedua? Nah, apa ya yang kedua ya? Pikir-pikir dulu nih ya. Sambil jalan-jalan nih. Yang kedua adalah lihat sekeliling kamu. Kamu pasti punya hobi. Kamu pasti punya kesukaan terhadap satu hal terkait dengan bidang ilmu kamu. Ya kan? Misalnya sastra. Contoh nih ya. Kamu bisa tahu tentang apanya? Pengajarannya. Budayanya. Atau mungkin kamu suka film, novel tertentu terkait dengan bidang ilmu itu. Misalnya nih, sastra Jepang. Misalnya ada nggak manga-manga ya yang terkenal di Jepang, anime yang terkenal di Jepang, yang bisa kamu jadikan, yang kamu suka, yang kemudian bisa jadikan topik. Ada yang menarik gitu. Di antara semua banyak itu, pilih salah satu. Pilih sedikit aja. Nah, usahakan, karena ini skripsi, di tahap akhir, tentu walaupun kamu misalnya nggak suka, kayaknya susah banget, tapi usahakan cintai proses pembuatan skripsi ini, sehingga kamu bisa melaluinya dengan riang gembira, ya walaupun tertatih-tatih sekalipun, ya kan? Kalau orang sastra Jepang mungkin bilangnya harus
Kambate gitu ya, kambarimasho, kambateru, kira-kira gitu ya. Yosh, gitu. Ya, nantoka naruyo, gitu kira-kira ya. Nah, itu juga sama. Jadi kalau misalnya tadi kembali ke sastra, ada yang aspek kebahasaannya, ya, linguistiknya, pengajarannya kah, atau terkait dengan mungkin kesusastraan untuk ya novel, cerpen, film, ya budaya keseharian, cara hidup gitu ya. Atau mungkin juga terkait dengan profesi yang mungkin nanti kamu impi-impikan. Misalnya kamu berpikir mau jadi translator. Wah, apa nih? Translasi atau translator tantangannya dari aspek sastra, aspek bahasa yang kalian pelajari. Apa sih yang sering jadi masalah atau sering jadi tantangan seorang translator itu? Misalnya kayak gitu, ya kan? Atau juga misalnya dari perkembangan-perkembangan yang sekarang sedang terjadi. Misalnya ada perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan Jepang ya, atau perusahaan-perusahaan apalah, China, Korea, yang banyak muncul, kemudian dia banyak melakukan investasi di Indonesia. Mereka butuh apa sih gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Dari melihat keseharian kita, hal-hal yang sebenarnya dekat sama kita, tapi kemudian kita nggak sadarin. Ya, jadi jangan sekali-kali kamu underestimate diri kamu sendiri ya. Wah nih, misalnya sastra, wah ini antropologi, ini sosiologi, nggak menarik kayaknya, gitu ya. Enggak, semua ilmu itu pasti ada manfaatnya. Nah, itu yang penting. Nah, dari dua hal itu, semoga kamu dapat nih clue-nya ya. Nah, tentu saya kasih lagi ya yang ketiga. Yang ketiga adalah coba kamu diskusi sama senior kamu ya, yang sudah mungkin sedang mengerjakan skripsi, atau mungkin ada alumni gitu ya. Nah, atau juga mungkin diskusi sama teman-teman kamu. Yang diskusi dengan teman-teman kamu nanti itu juga ada ide. Nah, atau juga diskusi sama dosen. Nah, ini menurut saya yang paling penting nih. Dosen yang memang nanti bisa membimbing kamu, misalnya ya, itu contoh aja, bisa membimbing kamu, nanti bisa memberikan arahan-arahan, perspektif-perspektif ya. Karena kalau dosen pasti pengetahuannya ya udah lebih bagus dari kamu kan. Ya lahir duluan, belajar duluan, ya kan. Dan nanti kalau dia jadi pembimbing kamu, beliau jadi pembimbing kamu, beliau jadi pintu, dibaik-baikin gitu, dikerjasamakan dengan baik, ya dikenal dengan baik dan hormati, ya kan. Nah kalau budaya Jepang kan, wah sensei, ya, orang yang lahir duluan gitu ya, yang hidup duluan. Nah jadi harus kita hormati gitu ya. Nah dari situ kamu akan dapat beberapa hal yang bisa, semoga ya, insya Allah menjadi jalan menuju kamu dapat topik skripsi, atau kamu bisa bahkan dapat permasalahan skripsinya. Oke ya. Nah, kalau kamu melihat bahwa video ini bisa membuat rasa ingin tahu kamu tercapai atau terjawab ya, kalaupun enggak semuanya, mungkin ada sebagian, silahkan ya like video ini, bagikan kepada yang lain. Mungkin teman-teman kamu banyak juga yang lagi punya masalah seperti itu gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Waduh, sukses ya buat kamu. Saya tunggu kamu jadi sarjana, jadi magister, atau bahkan menjadi seorang doktor. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain.